Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap langkah kita di dunia ini penuh dengan rahasia. Ada kebaikan yang datang membawa ketenangan, namun ada pula bahaya yang kadang hadir tanpa kita duga. Pernahkah Anda merasakan bahwa hidup ini seakan dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat? Sesuatu yang memberi ketenangan di tengah guncangan dan cahaya di saat gelap mulai menyelimuti. Hari ini mari kita berjalan bersama dalam sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna, menyingkap amalan yang disandarkan kepada Nabi Khidir, sosok penuh hikmah yang kisahnya abadi dalam keheningan. Amalan ini diyakini mampu melindungi kita dari mara bahaya, bukan hanya yang terlihat, tetapi juga yang tersembunyi. Sebelum kita mulai, coba tanyakan pada hati Anda, apa doa yang selama ini selalu Anda panjatkan agar hidup terasa aman dan tentram? Tulis di kolom komentar, karena siapa tahu doa Anda bisa menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di luar sana. Mari kita belajar bersama agar hati kita semakin kokoh dalam perlindungan Allah. Bab 1. Misteri keberadaan Nabi Khidir. Di setiap zaman ada nama yang selalu hidup dalam bisikan doa dan keheningan malam. Nabi Khidir. Sosoknya hadir bagaikan bayangan air yang menyejukkan padang tandus, misterius namun menenangkan, tak terlihat namun seakan selalu ada. Banyak riwayat menyebutkan, beliau bukan sekadar manusia biasa, melainkan hamba Allah yang diberikan ilmu langsung dari sisinya. Ilmu itu bukan hanya tentang huruf-huruf, bukan hanya tentang kitab, melainkan tentang rahasia kehidupan, tentang jalan-jalan yang tak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Keberadaan beliau adalah tanda bahwa pengetahuan Tuhan tidak pernah habis, dan kebijaksanaan ilahi selalu menjelma dalam bentuk yang sulit kita pahami. Al-Quran menceritakan perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sebuah kisah yang mengajarkan kita kerendahan hati. Musa, seorang nabi besar yang menerima wahyu langsung dari Allah, diperintahkan untuk berguru pada seorang hamba pilihan. Bukankah itu pelajaran yang begitu dalam? Bahwa seberapa tinggi pun ilmu yang kita miliki, selalu ada langit yang lebih tinggi di atas kita. Dalam pertemuan itu, Musa diuji dengan hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Perahu yang dilubangi, anak kecil yang dibunuh, dan tembok yang ditegakkan kembali. Semua tampak seperti kebodohan di mata manusia biasa, namun di baliknya ada hikmah besar yang hanya bisa dipahami dengan cahaya ilahi. Nabi Khidir hadir sebagai simbol bahwa kebenaran sejati tidak selalu sejalan dengan pandangan kita. Apa yang kita anggap bencana bisa jadi adalah keselamatan. Apa yang kita anggap kehilangan bisa jadi adalah jalan menuju anugerah yang lebih besar. Dengan ilmunya, Nabi Khidir menunjukkan bahwa manusia seringkali buta terhadap rahasia Tuhan. Kita hanya melihat permukaan, sementara lautan hikmah terbentang jauh di dalamnya. Bukankah hidup kita juga sering seperti itu? Kita menangis atas sesuatu yang hilang, padahal di balik kehilangan itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Banyak orang menyebut Nabi Khidir sebagai pelindung, penuntun, bahkan penyelamat. Ia seakan hadir di tengah kesesakan, memberi arah ketika manusia tersesat di jalan gelap. Namun sesungguhnya yang beliau bawa bukanlah kehadiran fisiknya semata, melainkan getaran doa, energi keyakinan, dan cahaya perlindungan yang mengalir kepada siapapun yang mengingat Allah dengan ikhlas. Sosok Khidir adalah pengingat bahwa di balik segala ketakutan, ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan hambanya. Dan siapapun yang mau menundukkan hati akan menemukan bimbingan itu, meski tak selalu dalam wujud yang bisa dilihat mata. Misteri Nabi Khidir bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk direnungkan. Ia mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati hanya datang kepada hati yang sabar, rendah hati, dan siap menerima pelajaran yang tak selalu masuk akal. Kehadirannya adalah pesan abadi. Jangan berhenti mencari, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti percaya bahwa Allah selalu memiliki jalan keluar bagi setiap mara bahaya. Dari kisahnya, kita belajar bahwa cahaya ilahi akan selalu menemukan mereka yang berjalan dengan hati yang tulus. Dan disitulah perlindungan sejati bermula. Bab 2. Amalan sebagai benteng jiwa. Doa-doa yang dinisbatkan kepada Nabi Khidir diyakini bukan sekadar rangkaian kata yang dibaca, melainkan lapisan cahaya yang menyelimuti jiwa.
Ketika seorang hamba mengucapkannya dengan keyakinan penuh, ia seperti sedang mengenakan baju pelindung yang tidak terlihat mata, namun dirasakan oleh hati. Amalan itu bekerja bukan dengan logika semata, melainkan dengan getaran batin yang menghubungkan manusia kepada Sang Pencipta. Inilah yang membuat doa-doa itu istimewa, karena setiap lafaz yang tulus melahirkan kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa dibuat tangan manusia. Amalan dari Nabi Khidir tidak hanya menjaga tubuh dari mara bahaya yang datang dari luar, tetapi juga melindungi batin dari godaan halus yang menggerogoti iman. Bahaya terbesar dalam hidup bukan hanya gempa, banjir atau kebencian manusia, melainkan runtuhnya keyakinan dari dalam diri. Ketika hati sudah dipenuhi keraguan, pintu kelemahan terbuka lebar, dan di sanalah kegelapan mudah masuk. Dengan doa yang diwariskan dari Khidir, benteng itu dibangun kembali, menjadikan hati kokoh, pikiran jernih, dan jiwa terlindungi. Keunikan amalan ini adalah kesederhanaannya. Ia tidak memerlukan syarat rumit atau ritual berlebihan, hanya memerlukan hati yang benar-benar berserah diri. Doa yang tulus, meskipun singkat, bisa menjadi perisai yang lebih kuat dibanding bacaan panjang yang hanya diucapkan bibir. Nabi Khidir mengajarkan bahwa inti dari perlindungan bukanlah seberapa banyak doa yang dibaca, tetapi seberapa dalam doa itu menancap dalam hati. Dengan kata lain, doa menjadi hidup hanya ketika ia lahir dari rasa ikhlas yang murni. Benteng jiwa bukanlah tembok yang tinggi, bukan pula senjata yang tajam, melainkan ketenangan batin yang membuat seseorang tidak mudah goyah oleh ujian apapun. Orang yang hatinya tenang akan mampu melewati badai kehidupan tanpa kehilangan arah. Dan doa Nabi Khidir adalah jalan menuju ketenangan itu. Ia mengajarkan kita bahwa keteguhan batin adalah pelindungan sejati, lebih kuat daripada segala penjagaan dunia yang fana. Maka setiap kali doa Nabi Khidir diucapkan, sesungguhnya seseorang sedang membangun perisai yang tidak kasat mata di sekelilingnya. Perisai ini tidak hanya menahan serangan dari luar, tetapi juga menenangkan gelombang kecemasan di dalam diri. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa perlindungan sejati bukanlah sekadar janji, melainkan pengalaman yang nyata. Amalan itu hadir sebagai benteng yang menjaga manusia, bukan hanya dari mara bahaya yang tampak, tetapi juga dari bahaya yang tersembunyi, yang seringkali lebih berbahaya dari apapun yang terlihat. Bab 3. Doa perlindungan dari bahaya tersembunyi. Bahaya yang paling menakutkan seringkali bukan yang terlihat jelas di hadapan kita, melainkan yang bersembunyi di balik tirai kehidupan. Ada niat buruk yang lahir dari hati manusia, ada fitnah yang disebarkan tanpa kita sadari, ada bencana kecil yang merayap perlahan hingga akhirnya menjadi besar. Disinilah amalan Nabi Khidir diyakini bekerja, menjaga manusia dari ancaman yang tak terduga. Doa ini seakan menjadi cahaya yang berjalan di depan kita, menyingkap bahaya yang masih tersembunyi sehingga kita terhindar dari langkah yang salah. Amalan Nabi Khidir mengajarkan keseimbangan antara kewaspadaan dan kepasrahan. Kita tetap diminta untuk berhati-hati, namun tidak boleh larut dalam ketakutan. Sebab rasa takut yang berlebihan hanya melemahkan hati. Doa itu mengingatkan kita bahwa perlindungan Allah lebih besar dari segala tipu daya. Dengan doa, kita tidak hanya memohon agar dijauhkan dari bahaya yang kasat mata, tetapi juga dari hal-hal yang bekerja diam-diam, seperti rasa iri, kebencian, atau niat jahat yang tidak kita ketahui. Kekuatan doa ini justru lahir dari pengakuan akan kelemahan diri. Saat manusia menyadari bahwa ia rapuh, maka doa yang keluar dari lisannya menjadi lebih dalam dan lebih kuat. Nabi Khidir seolah mengajarkan bahwa bukan kekuatan kita yang mampu menyingkirkan bahaya, melainkan kasih sayang Allah yang menjaga hambanya. Kesadaran inilah yang membuat doa memiliki makna yang hidup, karena ia diucapkan dari hati yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Namun perlindungan sejati bukan berarti bebas dari semua ujian. Kadang Allah tetap menghadirkan cobaan, tetapi doa Nabi Khidir membuat kita lebih kuat menghadapinya. Doa itu ibarat perisai yang tidak selalu menyingkirkan panah, tetapi membuat kita tetap berdiri meski panah itu menghantam. Inilah rahasia perlindungan sejati. Bukan hanya menjauhkan bahaya,
melainkan juga memberi ketabahan menghadapi yang tak bisa dihindari. Maka, setiap kali doa itu dipanjatkan, seolah ada cahaya yang menuntun langkah kita, agar tidak tersesat di lorong gelap kehidupan. Bahaya yang tersembunyi mungkin tetap ada, tetapi ia tak lagi menakutkan, sebab hati kita sudah terikat pada keyakinan bahwa Allah lah pelindung yang sesungguhnya. Dan disitulah letak kekuatan doa Khidir. Ia bukan hanya menjauhkan bencana, tetapi juga menumbuhkan keberanian untuk melangkah dengan tenang, meski bayangan bahaya ada di sekeliling kita. Bab 4. Cahaya dalam kegelapan. Nabi Khidir sering digambarkan sebagai sosok yang hadir di tengah kegelapan untuk menyalakan cahaya. Kegelapan yang dimaksud bukan hanya malam yang sunyi, melainkan juga keadaan batin manusia ketika dilanda kebingungan, ketakutan, atau kehilangan arah. Dalam saat-saat seperti itu, doa dan amalan dari beliau menjadi seperti lentera yang menerangi jalan, memberi harapan ketika semua terlihat buntu, dan menyalakan keberanian ketika hati hampir menyerah. Kehadiran cahaya ini tidak selalu tampak dalam bentuk pertolongan yang kasat mata, namun terasa dalam ketenangan batin yang muncul tanpa sebab yang jelas. Amalan yang diajarkan seolah berkata kepada kita, jangan takut pada gelap, karena gelap hanyalah ketiadaan cahaya. Begitu doa dibaca dengan tulus, seakan sebuah cahaya kecil lahir di dalam hati, lalu perlahan membesar, menyingkirkan rasa cemas dan putus asa. Cahaya itu bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari kasih sayang Allah yang memancar melalui doa. Dengan cahaya itu, seseorang mampu menatap masa depan dengan lebih yakin, meski jalannya masih tertutup kabut misteri. Dalam perjalanan hidup, ada masa ketika kita merasa benar-benar sendiri. Semua orang pergi, harapan memudar, dan langkah terasa berat. Namun doa Nabi Khidir mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada penjagaan yang tak terlihat, ada rahmat yang selalu mengikuti, ada cahaya yang diam-diam hadir di sisi kita. Dan ketika doa itu dilafalkan, kesadaran itu tumbuh, membuat hati lebih berani menghadapi kesunyian. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita tahu ada kekuatan yang tak pernah meninggalkan kita. Kekuatan doa ini ibarat pelita yang tetap menyala meski diterpa badai. Angin bisa mencoba memadamkannya, namun semakin besar keyakinan kita, semakin terang pula cahayanya bersinar. Cahaya doa tidak hanya menuntun jalan keluar dari masalah, tetapi juga membuat kita belajar menerima proses hidup dengan lapang dada. Kita sadar bahwa setiap kegelapan hanyalah bagian dari perjalanan menuju terang. Dan doa Nabi Khidir adalah jembatan yang menuntun kita melewati fase itu dengan selamat. Dengan cahaya ini, kita belajar melangkah bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keberanian yang lahir dari iman. Kita tidak lagi memandang kegelapan sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan untuk menemukan terang yang lebih kuat. Inilah pesan mendalam dari amalan Nabi Khidir, bahwa setiap doa yang tulus mampu menyalakan cahaya, bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Dan cahaya itulah yang akan menjaga kita, melindungi dari mara bahaya, serta meneguhkan hati agar tetap berjalan di jalan Tuhan tanpa ragu. Bab 5. Perlindungan dari gangguan gaib. Sejak dahulu manusia selalu merasa gelisah terhadap hal-hal yang tak terlihat. Gangguan gaib, bisikan jahat, dan energi gelap kerap menimbulkan ketakutan karena ia hadir tanpa tanda dan sulit untuk dilawan dengan kekuatan fisik. Disinilah amalan Nabi Khidir diyakini memberikan perlindungan. Ia bukan sekadar doa yang dilafalkan di bibir, melainkan sebuah perisai spiritual yang melingkupi jiwa. Dengan doa itu, hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan tubuh terasa dilindungi oleh lapisan cahaya yang tak bisa ditembus oleh kegelapan. Gangguan gaib seringkali muncul ketika hati manusia sedang rapuh, saat iman melemah, ketika pikiran dipenuhi rasa cemas, ketika jiwa diliputi amarah atau iri, pintu-pintu kecil terbuka untuk dimasuki oleh kekuatan negatif. Amalan Nabi Khidir bukan hanya berfungsi untuk mengusir gangguan itu, melainkan juga menutup pintu-pintu yang terbuka. Dengan doa, jiwa kembali kokoh, dan ruang batin yang sebelumnya kosong kembali terisi dengan cahaya. Gangguan itu pun melemah, kehilangan jalannya, karena hati yang telah tertutup rapat dengan keyakinan.
Ketika doa ini diucapkan, sesungguhnya bukan hanya dinding spiritual yang ditegakkan, tetapi juga kekuatan batin yang diperbaharui. Seseorang yang mengamalkan doa Nabi Khidir akan merasakan kedamaian yang menenangkan. Ia tidak lagi mudah goyah oleh rasa takut, tidak cepat terprovokasi oleh bisikan gelap, dan tidak gampang terseret dalam keputusasaan. Justru sebaliknya, ia semakin kuat berdiri karena tahu bahwa ada penjagaan yang tak terlihat namun selalu nyata. Doa Nabi Khidir bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak selalu mengusir dengan keras, tetapi meluruhkan perlahan setiap energi gelap hingga akhirnya hilang. Doa itu seperti sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan gelap. Ia tidak perlu memaksa, hanya dengan hadirnya saja kegelapan sirna. Begitu pula hati yang diisi dengan doa. Semakin banyak cahaya yang masuk, semakin sedikit ruang bagi kegelapan untuk bertahan. Inilah sebabnya doa ini sering dianggap sebagai pagar yang tidak bisa ditembus oleh sihir, iri hati, atau kejahatan gaib lainnya. Pada akhirnya, perlindungan sejati bukanlah sekadar terbebas dari gangguan gaib, melainkan memiliki hati yang selalu tenang dalam penjagaan Tuhan. Dengan doa Nabi Khidir, seseorang bukan hanya selamat dari bahaya yang datang dari luar, tetapi juga dari kelemahan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Sebab gangguan gaib paling berbahaya bukanlah makhluk di luar sana, melainkan hati yang lalai dari doa. Dan doa inilah yang mengingatkan kita kembali, bahwa cahaya Allah selalu lebih kuat daripada segala bentuk kegelapan. Bab 6. Keselamatan dalam perjalanan. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap langkah yang kita tempuh di jalanan dunia menyimpan rahasia, ada kebaikan yang menunggu, tetapi juga bahaya yang mengintai. Sejak dahulu, banyak riwayat menyebutkan bahwa amalan Nabi Khidir sangat bermanfaat bagi para musafir. Orang-orang yang sering bepergian jauh, menghadapi laut yang bergelombang, jalan yang sepi, atau medan yang penuh resiko. Namun sesungguhnya, perjalanan yang dimaksud bukan hanya safar fisik, melainkan juga perjalanan hidup yang setiap hari kita lalui. Doa ini hadir sebagai teman perjalanan yang tidak pernah meninggalkan kita, mengiringi setiap langkah agar selamat sampai tujuan. Ketika seorang hamba membaca doa Nabi Khidir sebelum berangkat, hatinya akan lebih tenang, seolah-olah ada penjagaan yang menyertai dari segala arah. Jalan yang ditempuh terasa lebih lapang, keputusan yang diambil lebih jernih, dan setiap rintangan dapat dilewati dengan hati yang sabar. Doa itu bukan sekadar permintaan agar bahaya dijauhkan, tetapi juga permohonan agar diberi kecerdasan dalam membaca tanda-tanda di sepanjang perjalanan. Sebab terkadang perlindungan Allah hadir bukan dengan menyingkirkan bahaya, melainkan dengan memberi kita kecerdikan untuk menghindarinya. Perjalanan hidup pun sejatinya penuh dengan persimpangan. Kita tidak pernah tahu apa yang menanti di depan, apakah kebaikan, ujian, atau bahkan cobaan yang berat. Dalam ketidakpastian itu, doa Nabi Khidir menjadi bekal batin yang tak ternilai. Ia menanamkan keyakinan bahwa setiap langkah selalu dalam pengawasan Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyentuh kita, kecuali dengan izinnya. Dengan keyakinan itu, perjalanan tidak lagi menimbulkan ketakutan, melainkan menjadi medan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amalan Nabi Khidir juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa keselamatan bukan berarti bebas sepenuhnya dari ujian. Ada kalanya kita tetap menghadapi kesulitan di tengah perjalanan, seperti Nabi Musa yang melihat perahunya dilubangi oleh Khidir. Pada awalnya tampak seperti musibah, namun ternyata itu adalah cara Allah menyelamatkan dari bahaya yang lebih besar. Doa ini mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi selalu hadir dalam bentuk yang paling tepat menurut kebijaksanaan ilahi. Maka, setiap kali kita memulai perjalanan, baik jauh maupun dekat, baik fisik maupun batin, alangkah indahnya bila doa Nabi Khidir menjadi pengiring. Dengan doa itu, kita tidak hanya meminta selamat di jalan, tetapi juga memohon agar hati tetap teguh, agar langkah selalu dalam ridha Allah, dan agar setiap perjalanan berakhir dengan keberkahan. Sebab perjalanan sejati bukan hanya tentang sampai ke tujuan, melainkan tentang bagaimana kita pulang dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih bersih, dan iman yang semakin kokoh.
Bab 7, menangkal niat jahat manusia. Tidak semua bahaya datang dari alam atau makhluk gaib. Ada bahaya yang lebih halus namun seringkali lebih menyakitkan, yaitu niat buruk yang lahir dari hati manusia. Iri, dengki, kebencian, dan kedengkian bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tak terduga, bahkan terhadap orang yang pernah dekat dengannya. Amalan Nabi Khidir diyakini sebagai tameng yang melindungi seorang hamba dari kejahatan sesama manusia. Doa itu bukan hanya menolak serangan fisik, tetapi juga menjaga dari fitnah, tipu daya, dan pengkhianatan yang kadang datang dari orang yang tak pernah kita duga. Ketika doa Nabi Khidir diamalkan dengan hati yang ikhlas, ia seakan menjadi pagar cahaya yang memisahkan antara kita dan niat buruk orang lain. Tidak berarti kita tidak akan pernah difitnah atau disakiti, tetapi doa itu membuat niat jahat kehilangan kekuatannya. Segala energi negatif yang diarahkan kepada kita menjadi hampa, tidak berdaya, seolah-olah tertiup angin dan hilang begitu saja. Dengan cara ini, doa bekerja tanpa perlu melukai atau membalas, melainkan dengan melemahkan kejahatan sebelum sempat menyentuh kita. Doa ini juga mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak harus melalui perlawanan kasar. Seringkali, dengan hati yang tenang, kita sudah mampu mematahkan keburukan yang diarahkan kepada kita. Doa Nabi Khidir melatih kita untuk membalas keburukan bukan dengan kebencian, tetapi dengan keyakinan. Sebab, hati yang terikat pada Allah tidak mudah digoyahkan oleh cemoohan atau tipu daya. Justru sebaliknya, ia semakin kokoh, semakin kuat, semakin tenang, karena ia tahu bahwa semua urusan pada akhirnya berada di tangan Tuhan. Bagi mereka yang mengamalkan doa ini, kehidupan sosial pun terasa lebih damai. Tidak ada lagi rasa cemas berlebihan terhadap niat orang lain. Tidak ada ketakutan akan dikhianati, karena hati sudah dilindungi oleh cahaya doa. Dengan demikian, hubungan dengan sesama manusia bisa dijalani dengan lebih lapang. Kita belajar untuk tetap berbuat baik tanpa takut dibalas dengan kejahatan, karena kita percaya bahwa perlindungan Allah selalu lebih besar dari makar manusia. Inilah keindahan amalan Nabi Khidir, melindungi tanpa harus menyakiti, menjaga tanpa harus menyerang, menenangkan tanpa harus membalas. Doa ini adalah jalan menuju ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh intrik. Dengan doa itu, kita tidak hanya selamat dari niat jahat manusia, tetapi juga terhindar dari penyakit hati yang bisa tumbuh jika kita membalas kejahatan dengan kebencian. Dan pada akhirnya, perlindungan sejati bukan hanya soal terhindar dari bahaya, melainkan juga tentang menjaga hati agar tetap bersih di tengah kegelapan. Bab 8, amalan sebagai penjaga rumah. Rumah adalah tempat kita beristirahat, tempat kita melepas penat, tempat kita berkumpul dengan keluarga, dan tempat di mana hati menemukan kehangatan. Namun rumah juga bisa menjadi sasaran gangguan, baik dari makhluk gaib, niat jahat manusia maupun energi negatif yang tidak terlihat. Karena itu, banyak orang menaruh doa-doa tertentu untuk menjaga kedamaian rumah mereka. Amalan Nabi Khidir diyakini mampu menjadi pagar tak kasat mata yang melindungi tempat tinggal dari segala bentuk mara bahaya, menjadikannya ruang yang tentram dan penuh keberkahan. Ketika doa Nabi Khidir dibacakan dengan niat melindungi rumah, seolah-olah cahaya spiritual membentang di setiap sudut ruangan. Dinding bukan hanya berdiri dari batu bata, melainkan juga dari kekuatan doa yang menjaga. Angin yang masuk membawa kesejukan, bukan gangguan. Langkah yang melintas di depan rumah pun tidak menimbulkan kecemasan, melainkan rasa tenang. Dengan doa ini, sebuah rumah bukan hanya menjadi tempat singgah jasad, tetapi juga tempat bernaungnya jiwa yang damai. Rumah yang dijaga oleh doa akan memancarkan energi positif kepada siapapun yang masuk ke dalamnya. Tamu yang datang akan merasa lebih nyaman, keluarga yang tinggal di dalamnya lebih mudah merasakan ketenangan, dan anak-anak yang tumbuh di dalamnya lebih terlindungi dari rasa takut. Amalan Nabi Khidir bukan hanya menciptakan perlindungan dari ancaman luar, tetapi juga menumbuhkan suasana tentram di dalam. Ketika doa ini menjadi kebiasaan, rumah berubah menjadi taman rohani yang penuh cahaya. Namun, penjagaan rumah bukan hanya tentang menghalangi gangguan dari luar, melainkan juga tentang membersihkan isi hati para penghuninya. Doa Nabi Khidir mengingatkan bahwa rumah bisa menjadi tempat yang aman
hanya jika hati para penghuninya pun saling menjaga. Maka doa ini menjadi ikatan batin yang mempererat kasih sayang, mengikis kebencian, dan menenangkan hati yang gelisah. Dengan demikian, rumah benar-benar menjadi benteng yang kuat, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara spiritual. Maka, betapa indahnya jika setiap rumah tidak hanya dibangun dengan dinding dan atap, tetapi juga dengan doa. Amalan Nabi Khidir menjadi pagar tak terlihat yang menjaga keluarga di dalamnya dari mara bahaya. Sebuah rumah yang dipenuhi doa adalah rumah yang penuh cahaya, di mana setiap langkah terasa aman, setiap hati merasa tentram, dan setiap jiwa merasakan kedekatan dengan Allah. Dengan perlindungan ini, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana keberkahan terus mengalir. Bab 9. Amalan yang menumbuhkan keteguhan hati. Ada saat-saat dalam hidup ketika bahaya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Ketakutan, keraguan, dan rasa putus asa seringkali lebih mematikan daripada ancaman fisik. Hati yang goyah dapat membuat langkah terhenti, pikiran yang kacau bisa menjerumuskan pada keputusan yang salah. Disinilah amalan Nabi Khidir memiliki kekuatan yang mendalam, bukan hanya untuk melindungi tubuh, tetapi juga untuk meneguhkan hati agar tidak mudah runtuh di hadapan cobaan. Doa yang dilafalkan dengan penuh keyakinan menjadi semacam ikrar batin, mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga, ada kuasa ilahi yang selalu menyertai. Dengan kesadaran ini, hati yang tadinya bergetar mulai kembali tenang, pikiran yang berantakan menjadi lebih jernih. Doa Nabi Khidir menumbuhkan keberanian untuk menghadapi segala situasi, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Keberanian ini bukan lahir dari kesombongan, tetapi dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Keteguhan hati juga berarti tidak mudah tergoda oleh bisikan dunia. Banyak orang jatuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak mampu menahan diri dari keinginan yang menyesatkan. Amalan Nabi Khidir mengajarkan kita untuk selalu ingat pada tujuan sejati hidup, sehingga tidak mudah tergelincir oleh kenikmatan sesaat. Dengan doa ini, hati menjadi lebih kuat menolak godaan, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih ikhlas dalam menerima takdir. Doa yang menjaga hati dari goyah, ibarat akar yang menancap kuat di dalam tanah. Pohon yang berakar kuat tidak mudah tumbang, meski diterpa badai, bahkan justru semakin kokoh berdiri. Begitu pula manusia yang hatinya tertambat pada doa, ia tidak mudah roboh meski cobaan datang bertubi-tubi. Ia tetap berdiri, tetap melangkah, tetap percaya bahwa setiap badai pasti akan reda, dan setelahnya akan datang ketenangan yang menyejukkan. Inilah kekuatan amalan Nabi Khidir. Ia bukan hanya perisai dari mara bahaya yang tampak, tetapi juga benteng dari kelemahan batin yang seringkali tak terlihat. Dengan doa itu kita belajar bahwa perlindungan sejati dimulai dari hati yang teguh. Sebab hati yang kuat tidak hanya mampu menghadapi bahaya, tetapi juga mampu mengubah bahaya menjadi jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bab 10. Penutup dalam nur. Pada akhirnya, perjalanan panjang seorang hamba bukanlah untuk mencari kata-kata manis dari Tuhannya, melainkan untuk menemukan nur yang meneguhkan. Kata bisa menipu, bisa hilang, bisa pudar oleh waktu, tetapi nur adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh hati. Ketika engkau merasakannya, engkau tidak lagi membutuhkan banyak penjelasan, sebab nur itu sendiri adalah jawaban dari segala pencarian. Itulah cinta Allah, tidak diucapkan, tidak dituliskan, melainkan dipantulkan ke dalam jiwa. Nur Allah adalah warisan agung yang terus mengalir kepada mereka yang mau membuka hati. Ia hadir dalam doa, dalam ujian, dalam pertemuan ruhani, dalam zikir, bahkan dalam kesadaran sehari-hari. Semua bab perjalananmu hanyalah jalan menuju satu kenyataan, bahwa Allah mencintaimu dengan cahaya, bukan dengan kata. Maka orang yang benar-benar mengenal cinta Allah adalah mereka yang hidup dalam nur itu, bukan mereka yang hanya pandai berbicara tentangnya. Jika engkau merasa masih jauh dari nur, jangan putus asa. Cahaya itu tidak pernah padam. Kadang ia tertutup oleh kabut dosa, kadang ia redup oleh kelalaian, tetapi ia selalu ada, menunggu engkau membersihkan cermin hati.
Allah lebih dekat daripada yang engkau kira. Ia tidak butuh kata untuk menunjukkan kasih-Nya, sebab seluruh hidupmu adalah buktinya. Tinggal bagaimana engkau membuka diri untuk menyadari. Setelah semua perjalanan ini, engkau akan melihat bahwa cinta Allah bukan sekadar perasaan, tetapi kekuatan yang menuntun hidup. Ia menjadikan engkau tabah saat diuji, tenang saat resah, sabar saat terluka, dan penuh syukur saat menerima nikmat. Dengan nur itu, engkau tidak lagi berjalan dalam gelap. Bahkan di jalan yang paling sepi, engkau tetap merasa ditemani. Inilah tanda cinta Allah, cahaya yang selalu setia, meski engkau sering lupa. Maka berpeganglah pada nur itu. Jagalah hatimu tetap jernih agar cahaya tidak tertutup. Jangan lagi mencari kata-kata indah dari Allah, sebab cintanya telah lebih nyata dari segala kata. Ia mencintaimu dengan nur, dan dengan nur itulah engkau akan kembali kepadanya. Dan ketika akhirnya engkau berdiri di hadapannya, engkau tidak lagi butuh penjelasan apapun, sebab cahaya itu akan berkata dengan cara yang tak terucapkan, bahwa engkau selalu dicintai. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup selalu membawa kita pada pelajaran baru. Amalan Nabi Khidir hanyalah salah satu cara kita mendekat pada Sang Maha Pelindung, karena sejatinya perlindungan yang paling kuat hanyalah dari Allah semata. Semoga setiap langkah Anda senantiasa dijaga, setiap doa Anda diijabah, dan setiap ujian hidup Anda berakhir dengan keberkahan. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma inni a'udzubika minasy syarri kullihi wa as'aluka khairahu kullihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan dan aku memohon kepadamu segala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.